Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pertemuan kali ini dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pokok bahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu berkenaan dengan sistem akuntansi biaya produksi dan biaya, di mana sebagaimana kita ketahui bahwa biaya terbagi menjadi dua, yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi ini biasanya kita lebih mengenal dengan harga pokok produksi. Sedangkan biaya yang berhubungan dengan biaya non-produksi itu terbagi menjadi dua, yaitu biaya administrasi umum serta yang berhubungan dengan biaya pemasaran. Maka dalam pertemuan kali ini, bahasan kita berkenaan dengan hal tersebut, yaitu yang berhubungan dengan biaya produksi dan biaya non-produksi, di mana biaya non-produksi ini berkaitan dengan biaya administrasi dan umum serta biaya pemasaran. Dalam sistem pengawasan produksi, sebagaimana kita ketahui bahwa sistem akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur memiliki hubungan yang erat dengan sistem pengawasan produksi. Karena sebagian besar kegiatan perusahaan manufaktur itu berada di dalam fungsi produksi. Sistem pengawasan produksi ini terdiri dari jaringan prosedur untuk mengawasi order produksi yang dikeluarkan agar terjadi koordinasi antara kegiatan penjualan, penyediaan bahan baku, fasilitas pabrik, dan penyediaan tenaga kerja guna memenuhi order tersebut. Dalam hal ini, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam perusahaan manufaktur yang sangat berperan penting adalah fungsi produksi. Maka fungsi dari yang namanya sistem pengawasan produksi ini adalah untuk mengkoordinasikan antara kegiatan penjualan, penyediaan bahan baku, fasilitas pabrik, dan penyediaan tenaga kerja. Karena dengan kita mengetahui adanya target penjualan, maka hal tersebut harus di-breakdown kepada penyediaan bahan baku dan bagaimana fasilitas pabrik ini dapat mengerjakannya. Selain itu, kebutuhan tenaga kerja untuk memproduksi barang-barang atau produk yang diinginkan sehingga dapat dijual dengan baik. Sedangkan dalam sistem akuntansi biaya, itu terdiri dari jaringan prosedur untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan data yang berhubungan dengan biaya produksi dan biaya non-produksi untuk menyajikan informasi mengenai biaya bagi kebutuhan manajemen. Akuntansi biaya ini yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan manufaktur, sehingga dalam akuntansi keuangan dengan adanya akuntansi biaya dapat memperhitungkan harga pokok penjualan. Sistem pengawasan produksi ini sebenarnya ditujukan untuk mengawasi pelaksanaan order produksi yang dikeluarkan oleh fungsi produksi. Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan dari pembeli, order produksi ini erat hubungannya dengan order yang diterima
oleh fungsi penjualan dan pembelian. Karena dalam perusahaan yang sifat produksinya itu adalah custom yang disesuaikan dengan order yang diterima oleh penjualan, maka proses produksinya disesuaikan dengan order penjualan yang diterima oleh fungsi penjualan. Maka dari order tersebut selanjutnya dimasukkan ke lini produksi untuk memproduksi produk sesuai dengan keinginan pelanggan. Dalam sistem pengawasan produksi, ada 7 dokumen yang biasanya dipergunakan, yaitu yang pertama adalah surat order produksi, yang kedua daftar kebutuhan bahan, yang ketiga daftar kegiatan produksi, yang keempat bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang kelima bukti pengembalian barang gudang, yang keenam kartu jam kerja, dan yang ketujuh adalah laporan produk selesai. Penjelasan mengenai surat order produksi ini yaitu merupakan surat perintah yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi yang ditujukan kepada bagian-bagian yang terkait dengan proses pengolahan produk untuk memproduksi sejumlah produk dengan spesifikasi, cara produksi, fasilitas produksi, dan jangka waktu seperti yang tercantum dalam surat order produksi tersebut. Dalam hal ini, biasanya yang berkenaan dengan surat order produksi ini dibuatkan PO dan plan produksi oleh PPIC, di mana PPIC ini adalah yang memiliki kewenangan untuk mengatur jadwal dalam proses produksi. Dokumen yang kedua yaitu daftar kebutuhan bahan, di mana dokumen ini merupakan daftar jenis dan kuantitas bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Dan yang berkaitan dengan kebutuhan bahan ini tentunya harus berkorelasi dengan kebutuhan dari produksi itu sendiri. Jadinya ini akan berpengaruh terhadap perhitungan harga pokok penjualan mengenai ketersediaan stok untuk proses produksi yang dilakukan saat ini. Dan yang ketiga yaitu daftar kegiatan produksi, di mana dokumen ini merupakan daftar urutan jenis kegiatan dan fasilitas mesin yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Sehingga dengan adanya kegiatan produksi ini, kita akan mengetahui tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam proses produksi untuk menghasilkan sebuah produk yang berkualitas sesuai dengan order produksi. Dokumen berikutnya yaitu bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, di mana dokumen ini merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dan bahan penolong untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Dokumen ini juga berfungsi sebagai bukti pengeluaran barang dari gudang. Sehingga dengan adanya dokumen ini, maka pihak gudang harus menyediakan kebutuhan berdasarkan list yang telah dibuatkan untuk memproduksi sebuah produk sesuai dengan order produksi yang telah dibuat. Dokumen berikutnya yaitu adalah bukti pengembalian barang gudang, di mana dokumen ini merupakan
formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk mengembalikan bahan baku dan bahan penolong ke fungsi gudang. Pengembalian ini biasanya disebabkan karena adanya sisa bahan baku dan bahan penolong yang tidak dipakai pada saat proses produksi. Kadangkala estimasi yang dibuat dalam permintaan pengeluaran barang ke pihak gudang oleh pihak produksi itu estimasinya lebih. Nah, lebih tersebut itulah yang dikembalikan kepada pihak gudang. Selain itu, juga biasanya yang dikembalikan adalah bahan baku dan bahan penolong yang rusak sehingga tidak bisa dipergunakan dalam proses produksi. Maka bahan baku dan bahan penolong yang rusak tersebut itu dikembalikan lagi ke gudang. Yang selanjutnya yaitu dokumen keenam, di mana dokumen ini merupakan kartu jam kerja. Dokumen kartu jam kerja ini merupakan kartu untuk mencatat jam kerja tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Dengan adanya kartu jam kerja ini, maka dalam perhitungan harga pokok penjualan kita akan mengetahui yang berkaitan dengan komponen tenaga kerja langsung. Dokumen yang terakhir yaitu laporan produk selesai, di mana dokumen ini dibuat oleh fungsi produksi untuk memberitahukan selesainya produksi pesanan tertentu kepada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, fungsi penjualan, dan fungsi akuntansi persediaan, serta fungsi akuntansi biaya. Dengan adanya laporan produk selesai ini, maka produksi pesanan tertentu ini dapat dinyatakan telah selesai. Dalam sistem informasi akuntansi yang berkaitan dengan biaya produksi, ada beberapa fungsi yang terkait, yaitu yang pertama adalah fungsi penjualan, yang kedua fungsi perencanaan dan pengawasan produk, yang ketiga fungsi produksi, yang keempat fungsi gudang, dan yang kelima adalah fungsi akuntansi biaya. Penjelasan mengenai masing-masing fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi biaya produksi ini yaitu yang pertama fungsi penjualan. Dalam fungsi penjualan, perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan dari pembeli, fungsi penjualan bertanggung jawab atas penerimaan order dari langganan dan meneruskan order tersebut ke fungsi produksi. Maka dalam hal ini fungsi penjualan ini menerima order atau permintaan dari pembeli melalui sales order atau SO biasanya. Selanjutnya, fungsi penjualan ini membuat yang namanya PO kepada fungsi produksi untuk memproduksi sejumlah barang sesuai dengan permintaan dari pelanggan. Dalam perusahaan yang produksinya secara massal, order produksi ini biasanya ditentukan bersama dalam rapat bulanan antara fungsi pemasaran dan fungsi produksi. Fungsi penjualan melayani order dari pelanggan berdasarkan persediaan produk jadi yang ada di gudang. Untuk produk massal tentunya ada perhitungan atau kalkulasi yang harus diputuskan bersama
menyesuaikan dengan stok yang ada di gudang dan juga kebutuhan marketing untuk dijual. Maka setelah mendapatkan dua informasi tersebut dalam forum pertemuan atau rapat, dapat diputuskan berapa jumlah produk yang harus diproduksi. Fungsi selanjutnya yang kedua yaitu fungsi perencanaan dan pengawasan produk, di mana fungsi ini merupakan fungsi staf yang membantu fungsi produksi dalam merencanakan dan mengawasi kegiatan produksi. Perencanaan produksi diwujudkan dalam perhitungan rencana kebutuhan bahan dan peralatan yang akan digunakan untuk memproduksi pesanan yang diterima oleh fungsi penjualan. Rencana produksi ini dituangkan oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produk dalam dokumen daftar kebutuhan bahan dan daftar kegiatan produksi. Biasanya fungsi perencanaan dan pengawasan produk ini dalam perusahaan manufaktur dikenal dengan istilah PPIC. Fungsi yang terkait selanjutnya dalam sistem informasi akuntansi biaya produksi yaitu yang ketiga adalah fungsi produksi, di mana fungsi produksi ini bertanggung jawab atas pembuatan perintah produksi. Sehingga fungsi produksi inilah yang membuat atau memproduksi produk sesuai dengan permintaan dari fungsi penjualan. Fungsi keempat yaitu fungsi gudang, di mana fungsi gudang ini bertanggung jawab atas pelayanan permintaan bahan baku, bahan penolong, dan barang lain yang digudangkan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk menerima produk jadi yang diserahkan oleh fungsi produksi. Sehingga fungsi gudang ini harus menyediakan kebutuhan bahan baku, bahan penolong, dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan oleh fungsi produksi untuk memproduksi sejumlah produk atau sejumlah barang sesuai dengan order yang diterima. Dan selanjutnya, fungsi gudang ini juga yang menerima produk jadi, produk yang telah dibuat oleh fungsi produksi, selanjutnya masuk ke fungsi gudang sebagai produk jadi. Yang terakhir, yaitu yang kelima adalah fungsi akuntansi biaya, di mana fungsi akuntansi biaya ini bertanggung jawab untuk mencatat konsumsi berbagai sumber daya yang digunakan untuk memproduksi pesanan. Pencatatan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik untuk pesanan tertentu dilakukan oleh fungsi ini dalam kartu harga pokok produk. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dicatat oleh fungsi ini dalam kartu biaya. Sehingga dengan adanya fungsi akuntansi biaya ini, maka kita akan dapat mengetahui nilai atau harga pokok produk yang telah diproduksi. Bahasan selanjutnya yaitu berkenaan dengan sistem akuntansi biaya, di mana sistem akuntansi biaya ini merupakan jaringan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan laporan biaya. Dalam perusahaan manufaktur, sistem akuntansi biaya ini merupakan jaringan prosedur untuk mengumpulkan dan menyajikan biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi umum. Sehingga dengan adanya sistem akuntansi biaya ini, kita akan mengetahui
tingkat biaya pada masing-masing kelompok, yaitu biaya pada proses produksi, biaya untuk pemasaran, dan biaya administrasi umum. Dalam sistem akuntansi biaya, ada 9 dokumen yang biasanya dipergunakan, yaitu yang pertama adalah surat order produksi, yang kedua daftar kebutuhan bahan, yang ketiga daftar kegiatan produksi, yang keempat bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang kelima, bukti pengembalian barang gudang. Yang keenam, kartu jam kerja. Dan yang ketujuh adalah laporan produk selesai. Penjelasan dari dokumen-dokumen tersebut itu sama dengan penjelasan sebelumnya. Sedangkan dokumen tambahannya yang ke-8 yaitu bukti memorial, di mana bukti memorial ini dipergunakan sebagai dasar pencatatan depresiasi aset tetap berwujud, amortisasi sewa, dan aset tidak berwujud, dan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk berdasarkan tarif yang telah ditentukan di muka. Sedangkan dokumen yang terakhir yaitu yang ke-9 adalah bukti kas keluar, di mana dokumen bukti kas keluar ini digunakan untuk mencatat biaya-biaya yang dibayarkan melalui kas. Itu 9 dokumen yang dipergunakan dalam sistem akuntansi biaya. Sedangkan catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi biaya itu ada 5. Yang pertama yaitu jurnal pemakaian bahan baku, di mana jurnal ini merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat harga pokok bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, sehingga segala bentuk penggunaan bahan baku dalam proses produksi yang dilakukan akan dicatat dalam jurnal pemakaian bahan baku. Yang kedua yaitu jurnal umum, di mana jurnal umum ini digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran gaji dan upah, depresiasi aset tetap, amortisasi aset tidak berwujud, dan terpakainya persekot biaya. Sehingga segala bentuk catatan akuntansi yang tidak berhubungan dengan bahan baku akan dimasukkan dalam jurnal umum. Catatan yang ketiga yaitu register bukti kas keluar, di mana dokumen ini atau catatan ini digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik, biaya administrasi umum, dan biaya pemasaran yang berupa pengeluaran kas. Sehingga kita akan mengetahui kas yang telah dikeluarkan untuk membiayai overhead pabrik, administrasi umum, dan pemasaran. Catatan yang keempat yaitu kartu harga pokok produk, di mana kartu ini merupakan buku pembantu yang merinci biaya produksi yang berkaitan dengan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Kartu harga pokok ini merupakan rincian rekening kontrol barang dalam proses dalam buku besar, sehingga kartu harga pokok produk ini akan berhubungan dengan buku besar.
Selain itu, dengan adanya catatan dalam kartu harga pokok produk, maka kita akan mengetahui nilai atau harga pokok produk yang telah kita produksi. Yang terakhir, catatan yang dibutuhkan atau digunakan yaitu kartu biaya, di mana kartu biaya ini merupakan buku pembantu yang merinci biaya overhead pabrik, biaya administrasi dan umum, dan biaya pemasaran. Kartu ini dipergunakan untuk mencatat biaya yang berhubungan pada 3 hal tersebut, yaitu biaya overhead pabrik, biaya administrasi umum, dan biaya pemasaran. Maka, untuk dapat mengetahui nilai pada masing-masing biaya tersebut, kita dapat melihat pada kartu biaya. Berikutnya yaitu berkenaan dengan fungsi-fungsi yang terkait dengan sistem informasi akuntansi biaya. Ada 5 fungsi yang terkait dalam hal ini, yaitu yang pertama fungsi penjualan, di mana fungsi penjualan ini yang mencatat order penjualan dari pembeli yang selanjutnya diserahkan kepada fungsi produksi. Nah, yang kedua inilah yang melakukan proses produksi, yaitu fungsi produksi. Tapi dalam fungsi produksi ini dibantu oleh fungsi yang ketiga, yaitu fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, atau lebih dikenal dalam manufaktur adalah dengan istilah PPIC. Maka fungsi perencanaan dan pengawasan produksi ini yang mengatur kebutuhan bahan baku dan juga waktu untuk melakukan proses produksi. Karena dalam fungsi perencanaan dan pengawasan produksi ini juga berhubungan dengan kebutuhan bahan baku, maka memiliki korelasi dengan fungsi berikutnya yaitu fungsi gudang, di mana fungsi gudang ini yang menyediakan kebutuhan bahan baku, bahan penolong, dan bahan-bahan lainnya, serta berfungsi juga untuk mencatat dan menyimpan produk jadi yang telah dihasilkan oleh fungsi produksi sebelum barang jadi tersebut itu dikirim ke pembeli atau pelanggan oleh fungsi penjualan. Nah, fungsi terkait yang terakhir yaitu fungsi akuntansi biaya, di mana dalam fungsi akuntansi biaya ini dalam sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya, fungsi ini bertanggung jawab atas pencatatan mutasi setiap jenis persediaan dan atas pencatatan biaya produksi langsung, biaya produksi tidak langsung, dan biaya non-produksi ke dalam kartu biaya. Di samping itu, fungsi dari akuntansi biaya ini juga bertanggung jawab atas pencatatan transaksi terjadinya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, dan biaya non-produksi ke dalam jurnal pemakaian bahan baku dan jurnal umum, serta posting ringkasan jurnal tersebut ke rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Sehingga kita akan mengetahui bahwa fungsi akuntansi biaya inilah yang memiliki peranan penting dalam melakukan pencatatan yang berhubungan dengan biaya produksi, di mana biaya produksi ini berkenaan dengan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Selain itu, juga berhubungan dengan biaya non-produksi, di mana biaya non-produksi ini terbagi menjadi dua, yaitu biaya administrasi umum dan biaya pemasaran.
Bahasan terakhir dalam sistem informasi akuntansi biaya produksi dan biaya ini adalah mengenai unsur pengendalian intern, di mana dalam unsur pengendalian intern ini terbagi menjadi 3 bahasan, yaitu berkenaan dengan organisasi, yang kedua berkenaan dengan sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dan yang ketiga berkenaan dengan praktek yang sehat. Untuk bahasan mengenai organisasi dalam unsur pengendalian intern, ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi produksi. Yang kedua, fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi yang menganggarkan biaya. Yang ketiga, fungsi gudang harus terpisah dari fungsi produksi. Dan yang keempat, fungsi gudang harus terpisah dari fungsi akuntansi. Itu 4 hal yang perlu diperhatikan untuk memberikan pengendalian intern yang baik pada suborganisasi. Sedangkan dalam sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dalam unsur pengendalian intern ada 6 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang berkaitan dengan surat order produksi harus diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Selanjutnya, bukti permintaan dan pengeluaran barang dalam gudang harus diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Yang selanjutnya, bukti kas keluar harus diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi keuangan. Yang selanjutnya, daftar kebutuhan bahan dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Selanjutnya, daftar kegiatan produksi dibuat oleh fungsi perencanaan dan fungsi pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Dan hal yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah kartu jam kerja diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Ini 6 hal yang harus diperhatikan dalam sistem otorisasi dan prosedur pencatatan agar memiliki pengendalian intern yang baik. Sedangkan untuk memiliki unsur pengendalian intern yang baik, perihal praktek yang sehat, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah surat order produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar, bukti memorial, bernomor urut tercetak, dan penggunaannya dipertanggungjawabkan. Sehingga dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hal-hal tersebut itu harus bernomor urut tercetak. Yang kedua yaitu secara periodik dilakukan rekonsiliasi antara kartu biaya dengan rekening kontrol biaya dalam buku besar, sehingga kita akan mengetahui apakah ada perbedaan dalam pencatatan di kartu biaya dan buku besar. Yang ketiga, secara periodik dilakukan perhitungan persediaan yang ada di gudang untuk dicocokkan dengan kartu persediaan. Sehingga kita akan mengetahui apakah jumlah persediaan yang ada di gudang itu sama dengan yang tercatat dalam kartu persediaan. Itu beberapa hal yang harus diperhatikan dalam unsur pengendalian intern sehingga kita akan memiliki pengendalian intern yang baik dalam sistem akuntansi yang berhubungan dengan biaya produksi dan biaya.
Demikian pembahasan mengenai sistem akuntansi biaya produksi dan biaya. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan bila ada hal yang perlu didiskusikan, monggo bisa disampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan budaya hidup sehat dan bersih. Semoga selalu diberkahi dengan kesehatan. Amin. Terima kasih.